Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kicau mania Nusantara. Ketemu lagi dengan Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi istimewa. Di video kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memilih burung bahan atau ombyoan supaya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan apabila sudah kita rawat dan sudah jadi nantinya. Tapi sebelum itu, kemarin di komen banyak yang bertanya juga tentang saya selalu menyampaikan di akhir video saya tentang slogan yang berbunyi tetap tenang, kuasai keadaan, dan ratakan. Itu banyak yang bertanya, apa tuh maksud dari itu semua? Jadi gini, sedulur kicau mania Nusantara, kalau kita telah lebih dalam, itu maknanya dari slogan itu adalah dalam sekali. Dengan kata lain, itu sama dengan seperti dekati, amati, dan eksekusi. Artinya begini, dalam menentukan atau memilih bahan atau sesuatu apapun itu, kita itu harus cermat, meneliti, supaya kita menentukan sesuatu itu jangan sampai salah pilih. Salah satu contoh begini, ya kita praktikkan dalam pemilihan ombyoan. Jadi kalau memilih ombyoan itu kita mendekati, kemudian di antara sekian banyak kita amati dengan teliti, satu persatu burung kita amati dengan ketelitian dan kejelian. Setelah kita menemukan mana yang akan kita pilih, baru kita eksekusi. Yaitu itu adalah makna dari slogan tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Begitu ya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan kemarin. Banyak yang bertanya maknanya apa toh, Wak? Kok serem katanya slogannya? Ya sebetulnya nggak serem ya, cuma ada makna yang tersirat di dalam slogan itu sendiri yang saya pakai. Dekati, amati, lalu eksekusi. Begitu ya untuk jawaban komen yang kemarin, sedulur kicau. Lalu kita melanjutkan video yang kemarin tentang memilih bahan ombyoan dari volume, calon volume yang bagus seperti apa, itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian karakter burung untuk menentukan ini mental burung ini, prosentase tingkat kecepatan untuk beradaptasi dengan manusia. Kemudian setelah itu efek nanti, kalau sudah beradaptasi dengan mudah, otomatis dia akan cepat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian keluar birahinya, lalu dia gacor sesuai seperti apa yang kita inginkan. Itu juga kemarin sudah kita bahas. Ada beberapa hal lagi yang perlu saya berbagi pengalaman di sini, karena ini pokok gitu loh, sedulur mania Nusantara. Jangan sampai kita sudah memilih burung, sudah kita pelihara lama, sudah menghabiskan waktu yang cukup lama, sudah menghabiskan dana juga untuk perawatannya, akan tetapi pada akhirnya burung yang kita pilih itu tidak sesuai seperti ekspektasi yang kita harapkan. Makanya ini penting. Ini hal mendasar dalam menentukan seperti apa sih burung yang kita pelihara ini nantinya akan jadi seperti apa. Nah, ini penting itu. Setelah kita menentukan volume yang memiliki power kelas itu seperti apa, kemudian karakter burung seperti apa, ada lagi tipikal burung
yang nantinya kalau kalau targetnya untuk lomba ke gantangan itu kan ada kriteria dari penjurian. Biasanya kalau bukan biasanya, pada umumnya dalam penilaian penjurian itu yang dinilai adalah satu volume, kemudian materi, yang ketiga gaya. Nah ini gaya ini ditentukan oleh karakter burung. Karakter burung, dan itu bisa ditandai dengan ciri-ciri fisik di burung yang menentukan karakter burung ini nanti seperti apa. Gitu dulu kita bahas. Nah ini yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi sepengalaman saya, karakter burung yang bagus untuk lomba di gantangan adalah dia tidak terlalu banyak bergerak, atau istilahnya itu nampar atau nakal. Istilahnya nakal. Kalau dalam dunia lomba itu dia nakal, dia bunyi tapi nakal, kejar musuhnya dan sebagainya. Nah itu bisa diamati dan bisa dipilih dari bentuk fisik burung. Setelah karakter tadi, untuk memilih karakter burung yang nantinya kalau di lomba tidak nakal, itu biasanya kebanyakan dan persentasenya kemungkinannya besar itu, sepengalaman saya itu, jenengan harus mengamati yang memiliki postur kaki pendek. Jadi kalau dari sekian banyak burung dalam pembicaraan itu, pasti kalau jenengan perhatikan itu nggak akan sama bentuk kakinya. Rata-rata mungkin hampir sama, tapi di antara sekian banyak pasti ada beberapa burung, satu atau dua burung yang tinggi kakinya lebih pendek dibanding dengan burung yang lain. Nah itu, kalau orang cicau mania bilang itu istilahnya ceper ya, cari yang ceper. Karena persentase untuk burung yang memiliki kaki ceper atau pendek biasanya burungnya tidak nakal. Artinya saat dia nanti volume sudah sesuai seperti yang kita harapkan, kemudian mentalnya juga sudah sesuai seperti yang kita harapkan, materinya juga sudah mumpuni untuk lomba, tinggal gaya burung itu sendiri gimana, itu ditentukan oleh bentuk fisikly yang kriterianya kaki ceper itu tadi, supaya saat dia tampil itu model burungnya kebanyakan tidak nakal. Jadi dia tetap tidak banyak bergerak, emosi dia, gaya tarung dia itu dikeluarkan hanya dengan memaksimalkan suara yang dia punya, gitu. Karena ada burung yang tipikal fighter tarungnya itu justru mau ngejar, mau ngabruk burung yang ada di sebelah-sebelahnya. Tapi kebanyakan burung yang memiliki tipikal kaki ceper itu tadi, dia gaya narungnya itu mengandalkan suaranya, memaksimalkan suara yang dia punya, kemampuan bersuara, variasi suara, kemudian andalan tonjolan-tonjolan dia punya, itu dia tarungnya itu justru menunjukkan itu untuk menurunkan mental musuhnya, begitu para sedulur kicau mania Nusantara. Kemudian ada lagi burung yang memiliki physically, maksudnya kan ada burung yang staminanya itu kurang bagus kalau di gantangan. Maksudnya gini, misalkan kita ikut ada 3 kelas yang dibuka oleh panitia, sementara kita pengennya ikut 3-3-nya, 3 kelas itu kita ikut semua.
Akan tetapi ya kita juga harus menilai burung kita kuat nggak ini burung kalau kita ikutkan 3 kelas sekaligus. Dalam hal ini cuma dijeda, biasanya cuma dijeda oleh beberapa burung lain, setelah itu naik lagi. Nah itu kuat atau tidak itu kita harus tahu. Nah untuk menentukan itu bisa kisi-kisinya bisa kita pilih saat dari pembiukan. Selain dalam perawatan nanti juga perlu fisik burung itu sendiri dengan cara umbar dan sebagainya untuk bentuk fisik supaya lebih kuat. Tapi dari segi bentuk fisikly itu minimal dengan perawatan yang sama, di fisik olahraga yang sama, itu kalau fisiknya sudah mendukung akan lebih maksimal hasilnya dibanding dengan burung yang fisiknya tidak seperti yang kita pilih dari awal. Nah ini akan saya jelaskan gitu loh. Jadi tipikal burung yang kebanyakan memiliki stamina bagus untuk kedepannya saat masih ombyokan, itu pengalaman saya memilih dari pertama bentuk bahu lebar. Jadi burung itu dada bahunya ada yang lebar, ada yang memang sekilas. Nah ini kalau Sedulur Pitomania pemain burung pasti sudah hafal, sudah tahu gitu loh untuk membedakan. Kalau sekilas sama burung itu semua. Bagi yang tidak mendalami secara detail akan melihat sama murai ya seperti itu, beranjangnya seperti itu, warnanya ya kayak gitu, bentuknya kurang lebih besar kecilnya juga kayak gitu. Tapi kalau kita amati lebih detail itu akan berbeda. Sedulur Pitomania. Nah stamina tadi, physically burung yang memiliki stamina bagus itu berbahu lebar, satu. Kemudian yang kedua, usahakan memilih bahan yang lehernya besar atau rahangnya besar. Bukan rahang, leher ya, lebih ke leher. Kalau istilah petinju itu leher beton. Nah kalau kayak Mikdes itu leher beton. Nah itu tipikal burung yang memiliki leher beton dan berbahu lebar itu kebanyakan memiliki stamina yang bagus. Artinya yaitu semua tidak lepas dari saat perawatannya tentunya perlu fisik. Fisik itu ya bisa dari penjemurannya, dari mandinya, dari umbarannya. Itu juga menentukan pengolahan fisik. Tapi setidaknya sudah punya modal burung yang berkarakter seperti yang saya sebutkan tadi, fisiknya itu apabila ditambah dengan olah fisik atau olahraga yang kita buat saat perawatan hariannya, maka hasilnya akan lebih maksimal dibanding yang fisiknya tidak seperti kriteria yang saya sampaikan tadi. Itu saya pernah mencoba dari pengalaman saya beberapa burung. Saya bandingkan dengan perawatan yang sama, dengan fisik pengolahan fisik yang sama, akan tetapi hasilnya akan berbeda. Yang satu ini yang tidak memiliki karakter fisik seperti yang saya sebutkan tadi dengan fisik yang sama, dulu pernah saya coba dia maksimal bisa main hanya 3 kelas misalkan, itu pun dengan jeda waktu yang cukup lama. Jadi misalkan contoh ada 1 kelas, kemudian diseling dengan burung lain 3 kelas, baru dia naik lagi, diseling 2 burung atau 3 burung berikutnya baru naik lagi, itu baru kuat. Tapi apabila dia naik, kemudian diselang 1 burung, dia naik lagi, itu dia tidak kuat. Artinya tidak kuat itu ngempos gitu loh. Dia gaya fighternya tetap ada, muncul, dia tetap narung, cuma power atau suara yang dia keluarkan tidak sedahsyat saat kelas pertama kita gantang. Nah itu bedanya. Tapi
Saya pernah punya burung dengan bahu lebar, kemudian lehernya leher beton itu tadi, dengan pengolahan fisik yang bagus. Itu saya pernah coba 5 kelas berturut-turut dengan jeda yang tidak terlalu lama. Dia mampu dan tampilnya tidak jauh berbeda, nggak menurun sama sekali. Dari pertama dia tampil sampai kelas terakhir dia tampil, itu stamina dan gaya bermain juga suaranya itu tidak berkurang sama sekali. Nah itu sedulur kicau mania. Jadi hal-hal seperti itu perlu, sangat penting bagi orang yang mau memilih burung. Dalam hal ini notabene targetnya untuk bisa digantang lomba di kancah nasional nanti ke depannya, seperti itu. Jadi modal awal itu nggak bisa kita abaikan, supaya jangan sampai kita sudah pelihara lama, sudah kita rawat maksimal, sudah menghabiskan dana yang lumayan banyak juga, tetapi hasil yang kita dapat tidak sesuai seperti ekspektasi yang kita harapkan. Seperti itu sedulur kicau mania Nusantara. Ya mungkin untuk saat ini cukup sekian dulu pembahasan dari saya tentang pemilihan bahan. Akan kita sambung lagi dengan video-video berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, ikuti terus Wak Iwan channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.